Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Ya, siang. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas bersama-sama berkaitan dengan tugas asinkronus yang kedua, agenda 1 mengenai analisis isu-isu kritikal dengan metode USG. Langsung saja, Ibu-ibu memaparkan berkaitan dengan isu-isu yang akan kita bahas. Dan pada kesempatan siang hari ini, kita akan menggunakan metode USG dengan skala penskoran 1-5 dengan nilai skor 5 yang sangat besar dan angka 1 nilai 1 dengan angka yang sangat kecil. Monggo ibu-ibu untuk yang nyatet nulis Saya Novi ya. ya. Langsung saja. Ya. Untuk yang pertama isu yang akan kita bahas berkaitan dengan tugas siang hari ini, yang pertama korupsi. Dari saya dulu. Ya. Dari saya dulu untuk urgensi saya kasih 5. Kemudian seriousness juga saya kasih 5. Grade-nya saya kasih 5. Dengan alasan bahasanya korupsi entah itu untuk masa yang akan datang atau masa yang saat ini, bahasanya korupsi sangat merugikan bagi semua pihak dan nanti akan menghambat berbagai macam sektor, entah itu sektor pembangunan maupun secara sektor ekonomi. Dan ini akan merugikan bagi masyarakat banyak, seperti itu. Monggo, yang selanjutnya. Mbak Arina. Ya. Untuk saya, korupsi saya kasih nilai 5. Untuk urgensinya 5. Kemudian seriousness-nya juga 5. Growth-nya juga 5. Kenapa? Karena di era sekarang ini, korupsi itu marak terjadi. Maupun kalangan atas maupun bawah, korupsi selalu ada. Dan itu tidak pernah musnah, dan dampaknya juga sangat buruk bagi masa sekarang dan masa yang akan datang. Dan bila diteruskan itu akan sangat tidak tidak baik untuk masa depan kita. Seperti itu. Sudah? Ya, Mbak Rina. Kemudian yang terakhir, Mbak Novi, monggo menyampaikan pendapatnya berkaitan dengan korupsi, isu korupsi. Terima kasih. Dari segi urgensi saya kasih nilai 5 untuk korupsi, seriousness saya kasih 5, dan growth saya kasih 5 juga. Kenapa seperti itu? Dikarenakan pada dewasa ini, akhir-akhir ini kita banyak menjumpai korupsi, bukan dari kalangan atas dan kalangan bawah. Betul seperti yang disampaikan Mbak Arina, dari yang kalangan atas saja kita bisa lihat banyak di televisi, ada yang korupsi bansos, untuk yang di kalangan bawah kita menjumpai banyak di daerah-daerah. Ada salah satu desa, lurahnya melakukan korupsi dana ganti rugi lahan. Hal ini jika kita tidak mencegahnya akan menjadi dampak yang sangat serius untuk negara kita. Yang pertama, itu nanti akan jadi dampak sosial, masyarakatnya kita bisa kurang adanya kepercayaan kepada pemerintah terkait dengan adanya korupsi, seperti itu. Dan yang selanjutnya, korupsi ini berkembangnya menjadi sangat pesat. Kenapa bisa dikatakan dengan sangat pesat? Karena yang terlihat pun kita bisa melihat korupsi itu tidak hanya dari segi kecil, segi besar pun kita bisa melihat di tayangan televisi. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita bisa mencegahnya dengan
mendisiplinkan diri mulai dari sekarang. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kemudian yang selanjutnya adalah isu yang akan dibahas adalah narkoba. Ya. Mbak Arina menyampaikan pendapatnya Ya. terlebih dahulu, monggo. Oh ya, ya. Menurut saya narkoba urgensinya 4, seriousness-nya 4 juga, growth-nya 5. Ya. Kenapa seperti itu? Narkoba sekarang ini lebih sering terjadi, Pak. Bahkan generasi muda itu sudah mulai coba-coba dengan narkoba. Dan sekarang juga di televisi banyak artis-artis yang memakai narkoba, tidak hanya untuk dikonsumsi karena keinginan, tetapi juga narkoba itu seperti obat stres. Jadi kalau mereka stres itu malah larinya ke narkoba. Karena memang narkoba ini kan mempunyai zat yang sangat candu dan jika kita mengkonsumsinya, kita bisa merasa bahagia dan seperti itu. Jadi untuk urgensinya saya kasih 4, memang ini perlu dibahas dan seriusnya juga 4 dan memang serius dan growth-nya, pertumbuhannya itu 5 karena memang pertumbuhannya sangat cepat terjadi di kalangan masyarakat seperti itu. Sudah. Ya, selanjutnya untuk analisis isu kritikal yang dari saya dulu menyampaikan pendapat. Untuk urgensinya 4, seriousness-nya 4, kemudian grade-nya juga 5. Ya. Untuk narkoba, isu narkoba untuk saat ini memang khususnya di Indonesia masih banyak terjadi, terutama pengedaran narkoba, pemakaian narkoba yang melibatkan anak muda, dan tidak sedikit dari kasus penggunaan narkoba banyak pemuda-pemuda yang meninggal karena kasus narkoba, dan ini memang sangat menjadi darurat sekali khususnya di Indonesia mengenai pengedaran narkoba. Mungkin banyak berita yang beredar pengedaran narkoba, polisi menangkap bandar-bandar narkoba dengan produksi yang sangat banyak, dan ini sangat merugikan generasi muda, terutama penerus-penerus bangsa, dan efeknya narkoba sungguh sangat luar biasa sekali, bisa menjadikan pemuda tersebut kecanduan, bisa memberikan efek merusak otak, bahkan sampai kematian bagi penggunanya, terutama generasi muda, dan ini sangat merugikan untuk bangsa sendiri. Demikian pemaparan saya, Mbak Novi, silakan. Ya, terima kasih untuk kasus isu tentang kritikal isu narkoba. Dalam urgensinya saya kasih 4, seriousness-nya saya kasih 5, dan road-nya saya kasih 5. Kenapa demikian? Karena kasus serius narkoba di Indonesia, khususnya di Indonesia, ini sangat besar. Kenapa seperti itu? Kita banyak menjumpai tayangan-tayangan televisi, banyak sekali polisian kita, BNN kita menangkap pengedar, bisa bandar narkoba. Belum lama ini saya lihat di televisi, bandar narkoba itu tertangkap saat penyelundupan ekstasi di pelabuhan, seperti itu. Permasalahan narkoba ini sangat serius dan berkembangnya pun sangat pesat. Dampak narkoba bagi kami, bagi masyarakat luas, bagi golongan yang anak-anak muda, itu bisa merusak mental. Karena dalam narkoba itu terdapat zat adiktif. Jadi setiap kita menggunakan, setiap generasi muda ataupun
pemakai yang menggunakan itu dampaknya dia akan menjadi lebih bahagia atau mereka menjadi bisa tenang dalam bersikap seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, isu yang ketiga adalah hoax atau berita bohong. Untuk yang pemaparan pertama, Mbak Novi, silakan. Terima kasih. Ini isu hoax, urgensinya saya kasih 5, seriousness-nya saya kasih 4, dan road-nya saya kasih 5. Kenapa seperti ini? Karena dijumpai juga masyarakat kita lebih cenderung menerima semua informasi itu tanpa disaring terlebih dahulu. Dampaknya itu sangat besar. Misalnya, kita jika menerima informasi tanpa disaring terlebih dahulu dan kita menyampaikan ke orang lain tanpa kejelasan ataupun kebenaran, itu nanti kita bisa mendapat undang-undang ITE seperti itu. Dan hoax saat ini marak terjadi itu banyak yang dilakukan di media sosial. Jadi banyak generasi muda sekarang yang sudah bisa mengakses media sosial dan menerima informasi secara mentah tanpa disaring terlebih dahulu apakah informasi tersebut benar atau salah. Seperti itu. Sebaiknya generasi muda itu bisa menyaring informasi yang mereka dapat sebelum anak-anak atau orang dewasa atau anak muda itu menyampaikan informasi yang ia terima. Alangkah baiknya mencari terlebih dahulu apakah itu media ya berita benar atau berita hanya sebatas berita hoax atau berita bohong. Terima kasih. Oke, selanjutnya Bu Arina, silakan memaparkan pendapatnya. Ya, pendapat saya untuk hoax, urgensinya kayak saya kasih 4, seriousness-nya saya kasih 4 juga, growth-nya saya kasih 5. Ya, alasannya karena memang sekarang ini isu hoax sudah berkembang sangat pesat dan ada di mana-mana. Seperti yang dikatakan Mbak Novi juga itu sama, bahwa orang itu sekarang ini memakan mentah-mentah informasi yang dibacanya atau dilihatnya, tidak disaring terlebih dahulu, terutama untuk kalangan yang kurang pengetahuan misalnya, atau gaptek, atau orang tua yang masih awam. Itu mereka itu hanya percaya pada apa yang mereka dengar atau apa yang mereka lihat. Tidak mereka saring terlebih dahulu, tidak mereka telaah terlebih dahulu. Mereka hanya mendengarkan apa yang mereka lihat sebatas itu saja. Jadi saya rasa hoax ini jika terus seperti ini dibiarkan dan tidak ditindaklanjuti, maka akan berkembang dan merugikan masyarakat. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya dari pendapat saya sendiri untuk hoax, untuk urgensinya 4, kemudian seriousness-nya 5, kemudian growth-nya 5. Kenapa saya kasih penilaian demikian? Bahwasanya untuk saat ini zaman digital, semua orang sudah pegang smartphone. Semua orang bisa mengakses informasi yang masuk di smartphone tersebut. Dan banyak dari berita-berita yang beredar di media sosial itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Kemudian, apabila ini terus-terusan terjadi, ini akan membawa atau memberikan dampak negatif terhadap seseorang, masyarakat, bahkan negara. Dan ini sangat berbahaya ketika hoax ini terus berkembang dan akan menyulut kebencian
kemarahan, bahkan suatu disintegrasi bangsa. Demikian yang saya sampaikan berkaitan dengan isu hoax. Untuk selanjutnya, yang terakhir adalah sesuai dengan profesi kita, yaitu guru, berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh. Jadi dimulai dari saya dulu. Untuk urgensinya saya kasih nilai 4. Kemudian seriousness-nya saya kasih 4. Grade-nya saya kasih 5. Mengapa demikian? Kenapa isu PJJ ini tidak efektif? Karena berkaitan dengan PJJ, banyak kendala yang dialami oleh siswa, guru, maupun orang tua sendiri. Entah itu dari tidak memiliki smartphone, tidak ada sinyal, keterbatasan yang dimiliki oleh siswa sendiri, guru, maupun dari orang tua. Kemudian, kenapa ini juga tidak efektif? Karena tugas yang diberikan ke siswa itu kebanyakan dikerjakan oleh orang tuanya. Dan siswa hanya menerima informasi tersebut tanpa harus belajar. Dan ini sangat berbahaya apabila PJJ ini terus berjalan. Bisa akan mengganggu kemampuan kognitif siswa, bahkan kemampuan sosial siswa. Demikian untuk selanjutnya, Mbak Nafi, Bu Nafi, silakan menyampaikan pendapatnya. Terima kasih. Kalau untuk pembelajaran jarak jauh tidak efektif, di urgensi saya kasih 5, di seriousness saya kasih 5, dan di growth saya kasih 5. Kenapa seperti ini? Karena pembelajaran jarak jauh ini sangat, menurut saya pribadi, sangat tidak efektif ataupun kurang efektif. Karena apa? Tujuan pembelajaran yang kami sebagai guru itu bukan tidak akan tercapai, sulit untuk tercapai. Karena saat kita pembelajaran jarak jauh, siswa itu menggunakan gadget. Dan dalam gadget itu banyak sekali kendala. Yang pertama, fokus anak. Fokus anak nanti bisa terganggu, anak lebih cepat menerima itu untuk mereka fokusnya untuk bermain game online atau mereka bisa searching yang lain. Setelah itu, dari segi orang tua, kendala dari orang tua, jika anak tersebut, orang tuanya itu bekerja maupun sebagai petani atau nelayan dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain, maka untuk penyampaian pembelajaran dari kami orang tua ke siswa, itu siswa sangat tidak terbantu. Karena orang tua mereka pasti punya fokus sendiri dalam hal mereka mencari nafkah, seperti itu. Terus untuk dari segi lingkungan sendiri dari segi yang saya temui, itu susah sinyal yang pertama. Terus yang kedua, kurang adanya partisipasi dalam masyarakat, seperti contoh di dalam keluarga itu mereka anak-anak bisa tinggal dengan kakek ataupun nenek, dan basic kakek ataupun nenek mereka itu, belum berpendidikan atau hanya lulusan atau tamatan SD, seperti itu. Terima kasih. Untuk selanjutnya, Bu Arina. Bu Arina. Ya. Ya, saya ini. Bu Arina silakan menyampaikan pendapatnya mengenai analisis isu PJJ tidak efektif. Iya Pak. Untuk saya urgensinya saya kasih 4, masing-masing 4, seriusness-nya
juga 4, juga 4. Kenapa seperti itu? Kebetulan untuk sekarang, alhamdulillah Kabupaten Jepara sudah melaksanakan PTM. Tapi dari dari kemarin waktu daring memang orang tua itu sedikit protes untuk PJJ ini memang tidak efektif karena kebanyakan di sini orang tua siswa itu bekerja sehingga ketika dikasih tugas oleh gurunya anak itu tidak ada yang menemani belajar. Malam pun seperti itu. Orang tua kadang sudah capek kerja dari pagi sampai sore, dan sehingga malamnya itu anak itu dibiarkan tidak belajar. Dan ketika ditagih tugasnya oleh guru, alasannya anak tidak ada yang menemani belajar, sehingga anak tidak mengerjakan tugas seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih pemaparannya, analisis berbagai macam isu-isu, ada 4 isu yang kita bahas. Untuk total penskoran, yang paling tinggi isu yang mana? Isu yang korupsi. Korupsi menempati paling tinggi 45. Terus ini 40. Empat puluh satu. Sudah untuk korupsi total keseluruhan ada 45. Terus untuk yang paling tinggi selanjutnya ada hoax dengan nilai 41 dan selanjutnya yang ketiga dan 4 menimpa yakni 4. Ya, terima kasih. Untuk kesimpulannya bahwasanya korupsi adalah isu yang paling tinggi penskorannya. Kemudian yang kedua adalah hoax, narkoba, dan PJJ tidak efektif. Demikian diskusi kelompok berkaitan dengan analisis isu-isu kritikal dengan metode USG telah selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.